Gue ya, apa dokter Gia? Dokter Gia. Dokter Tirta. Dokter Tirta. Aku Gia. Dokter Tahir. Dokter Aldi. Aldi. Oke. Anjay. Guys, bisik-bisik soalnya namanya. Guys, jangan nanti nggak kedengeran. Iya, voice memo soalnya. Oh ya pakai ayam. Kita bisik-bisik ya. Oke. Gak bisa sih aku ngomong kayak gitu. Halo guys, welcome to Bisik Bicara Musik. Sekarang kita ada di episode 2. Sekarang di sini aku mengundang Nathanael Sunarto. Halo semuanya. Ada Abraham. What's up guys? Ada Grace Natali. Halo. Udah guys. Udah. Intro aja. Jadi hari ini aku mengundang mereka anak Berkeley Indonesia Community dan alumni. Sudah alumni guys. Udah alumni. Selama saya tidak di sini ya. Masih bagus Iya, ya tempatnya. Hawa-hawanya beda ya makanya ya. Beda. Makanya kayak langsung merinding gitu sih di sini. 1 bulan. Bahkan belum nyampe 1 bulan. Kenapa dia ngitung harinya? Banyak. Oke Guys, jadi kita nih sebenarnya topik utamanya pengen ngomongin soal BIC. Anjay. BIC itu apa sih guys? Aduh, berat banget mulainya. B. Apa B? Berkeley. Indonesia. Ini Lucu nih guys. Biasanya yang terakhir lucu nih guys. Lucu. ada briefing. Pressure. Kayaknya fire. Anjay. Kemarin cuma berdua doang gak seberisik ini. Lalu lu berdua mah berempat 2 kali lipat. Ya, lu gak bisa inilah. Udah 4 orangnya. Udah 4. Grace. Udah 4 orangnya tuh volumenya semuanya berapa dB anjir. Kan kita kan Gia, Tirta, Tahir. Berarti gua kayak kalem-kalem gitu ya. Iya, aku juga Gia. Coba. Ya saya dari Solo. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, to start kita nih semua member BIC dari tahun berapa? 2022. Iya. Kan dari yang paling awal. Dari paling awal. Dulu zaman saya. Dulu zaman Om. Zaman Bapak. Tahun 2022 ya. Tahun berapa? Fall 2022. Jadi di tahun fall 2022, Grace Spring 2025. Anjay. bedanya Jauh. gak jauh ya? Jauh. Gue fall 24. Anjay. Beda. Gue fall 23. Berarti Kita urutan. Dua-dua. Kalau kita Berarti bikin harusnya keserutan. Ayo. Enggak usah. Capek. Udah PW. Guys, ini belum apa-apa udah berapa menit ini. Sejam. Baru mulai. Ya, jadi Berkeley Indonesian Community nih gue pengen nanya deh. Oke. Ya, daripada gue jelasin Berkeley Indonesian Community itu apa, mending gue tanya ke kalian. Menurut kalian tuh, buat kalian tuh anjay, buat kalian pribadi tuh anjay. Dalam ini ya. Dalam ini. Dalam. Berkeley Indonesian Community tuh apa sih? Ini menarik sekali ya. Gak harus Abraham dulu kok. iya. Kalau yang lain Sesuai nomor harus absen. yang- Sesuai nomor. Bener lagi AA. AGN. Oh iya bener. Amerika. Gue iya bener, gue paling terakhir nanti. Ya oke. Oke. BIC itu family Oke. guys. BIC itu rumah. Kok jadi satu kata gini? Satu Kita kata kan gitu nggak- aja nih. Apa Kita kan elaborate. Oh, iya. Nah, lu apa yuk? Lucu. BIC itu sama karena komunitas lain guys. Karena semua komunitas milik Allah. Keluar.
Adi dong. Nanyain gue dong biasa. Oh iya, Oh ya, Besi apa Yose? Kalau menurut Anda. Menurut Anda? Biasa itu apa sih, Yos? Biasa itu rumah. Kan udah. Sama dong, nggak apa-apa. Biasa itu keluarga. Udah. Family. Biasa itu milik Allah berarti. Iya. Itu boleh. Anjing, itu lucu banget. Dia callback tiga-tiganya anjing. Itu lucu banget. Dia callback tiga-tiganya. Gue ambil jawaban gak. Bagus. Berarti BIC itu semua. BIC itu rumah, BIC itu keluarga, BIC itu milik Allah. Aduh. Capek guys. Baru 7 menit. Baru BIC itu apa ya? Yuk kepanjangan ya lanjut ya. Jadi gue sengaja ngundang mereka karena mereka sendiri merupakan kabinet juga ya. Bener ya? Yoi. Bener ya? Kita semua kabinet ya. Yoi. Bener gak? Benar. Aduh. Kalian kalau capek stop dulu nggak apa-apa. Stop! Udah gak usah tonton. Udah. Stop diulang lagi kan? Dari awal lagi lah. Iya, jadi Abraham sendiri ini kayak gue mulai dari Abraham lagi karena Iya, Abraham dan paling tua. Iya. Paling tua. Abraham ini karena angkatan 2022 dia tuh presiden Break Indonesian Community tahun 2024. Jadi dari Vice dulu dong. Lu apa sih? Lu Oh, bukan kali startnya kan, dari setahun. startnya ya. Iya, dari startnya. 2023 Udah berarti ya. Vice Presiden. Oke. 2024 Presiden sampai 2025. Lu pernah jadi music director gak sih? Sama Bareng music sama director. presiden. Oh, bareng. Presiden. Sama vice presidennya enggak? Enggak, Vice President sama Assistant Music Director. Oh, music director siapa dulu ya? Sam. Dulu Sam, dia double juga presiden dan Hai Sam. Halo Sam. Sam. Kalau nonton, halo. Gak nonton sih. Itu kalau gue nonton. Kita- Oh, kita gini, nonton. gini. Kalau Samuel Gunawan kalau misalnya nonton komen aja. Ya, kapan ya? Kita satu ya. First. Duluan komen pertama. Oke, berarti Abraham 2024 2025. Ternyata 2 tahun. Kalau misalnya Nathan. Lu dulu dong. Oh, gue dulu. Gua itu pertama kali dan terakhir kali Anjay. Bersama aja. Ish, Kenapa sih Ustaz kayak sorry. emotnya aja. Emotnya aja. Emot ya. Stikernya keluar. Dokter gila maksud gue ya. Stikernya keluar. Ya, gue itu presiden tahun 2024 sampai tahun 2025. Ya. Nathan, Gua 2000 fresh. Anjay, 2024 sampai 2002 enggak salah, 2025 sampai 2026 jadi technical director. 2026 sampai 2027 baru jadi presiden sama technical director juga. Jadi kita pernah work bareng. Jadi kita pernah work bareng guys. Bareng ya, work bareng. Bareng. Iya. Bareng. Grace juga hampir work bareng. Iya beneran, berarti dari kita semua, oh enggak sih, cuman gua sama Yose, gua sama Grace. Sisanya nggak Iya. pernah kerja bareng. Iya. Dulu gue sempet mau Sama- daftar pas dia. ya, pas ini. Terus gue kayak sibuk. Sibuk sekali. Enggak sih, itu gak sibuk sih, cuma kayak nggak usah deh. Ntar aja lah. Iya, Langsung. ntar aja. Langsung aja, langsung. Langsung. Oh, iya. Langsung lah. Grace sendiri gimana gitu? Aku baru banget guys, 26 27. Jadi sorry. Kita tuh Inilah banget ketahuan mana yang kita paling tuh- muda iya, ya. iya. Kita aja yang Iya. bener-bener yang paling anak-anak Enggak, ini kayak yang paling muda guys, bukan aku. Jadi aku 26 27. Aku sekarang vice president. I'm working with Nathan. Anjay. Vice President and Also, I'm doing publication which is outreach and marketing. Anjay. Di bawahnya Sasa, karena Sasa is the head. Jadi aku cuma bantu-bantu Sasa. Anjay. Hai Sasa, kalau kamu Kalau nonton teman, ini ketik dua. Anjay lah. Dia keting 4 mbak. Berarti nggak nonton deh. Tapi dia malas aja sebenarnya Punggung udah amat. Nah, gue mau ngomongin soal aplikasi nih. Awalnya gimana sih Anjay. kayak proses? Mungkin nih teman-teman yang pengen masuk Berkeley, Oh, iya. Bisa. terus anak-anak Indonesia pengen masuk Berkeley penasaran gimana sih? Oh gimana? Aduh kakak, aku terinspired banget sama. Anjay. Ali Taher. Aku juga pengen ikut dong. Gimana sih proses? Kan pasti tiap tahun beda. Betul. Betul, Ya kan? Betul Tiap sekali. tahun beda. betul. sekali. Mungkin dari Dari paling muda dulu. Iya, karena Dari kan paling baru. Oke, Paling paling baru.
Kita Itu tuh berarti- bareng sebenarnya. Sebenarnya. Kita Nah, beda makanya 1 coba hari juga. audisi guys. Kita beda audisi 1 hari At di the tempat same yang sama. place. Oh iya. Iya. Ya. Gila Oh banget. iya, gue ingat. Kan Ah. gue yang interview. Lu pokoknya hari Minggunya kan? Ntar application Berkeley atau? Oh iya, Pak. Berkeley lah. Berkeley. Kabinet. Oh, kabinet. Tadi enggak. Tadi tuh cara pembawaan lu tuh. Mau kayak anak-anak baru. Rewind. Oh, kabinet. Ya, Oh, kabinet. kita Oh, kabinet dulu. Oke. Berarti kan hitungannya gua sama Grace enggak juga sih. Kita rata-rata 2 kali ya. Cuma lu yang sekali berarti. Iya. Apply-nya. Yang pertama tuh yang kedua nih atau dua-duanya? Dari Dua-duanya awal, dari boleh. awal. Kan Dari dia awal. juga tahu dong kalau Ya, Dua-duanya, sama. iya. Ini. Yang pertama sebenarnya nggak beda jauh dua-duanya. Kan pertama lu pada buka formnya gitu ya, pendaftaran. Terus isi-isi fill up segala macem. Habis itu baru dijadwalin interview and then udah announcement gitu. Nggak ribet sebenarnya. Jadi tergantung yang maha pemberi jasa ini mau memberikan tempat atau tidak sebenarnya. ngeliat gue sih. Kalian yang menentukan. Gue sinis banget sih. Oh, iya, ini berdua. Nanti gue sinisnya ke dia tuh. Jadi ya. Yang nonton. Itu caranya. Nonton. Ketik 1. Tapi harusnya tiap tahun sama nggak sih? Nggak ada yang beda harusnya kan? Sama kan? Ya. Yang beda apa? Beda orang Paling beda interview kalau mungkin apply-nya beda role, beda topik cara gitu kan interview, ya, beda cara interview. Kalau misalnya lu jadi presiden atau vice presiden lebih ditanyain soal leadership, Lebih dikepoin ya. lebih dikepoin gitu. Kalau misalnya Dikasih jadi pertanyaan jebakan. ya Enggak. ya kalau misalnya di tim music ya ditanya soal musicality, kalau technical ya dibahas technical gitu aja bedanya. Menjurus. Lebih menjurus, yoi. Hilang. Grace, gimana Grace? Kalau aku dulu sama sih. Kejang Sama dulu apply tinggal kayak ngisi Google Form terus kayak milih tanggal interview terus interview udah gitu doang. Sama ya. Sama. Cuma nggak malu nggak? Kok nggak menarik kayaknya habis ini kita pertanyaannya ganti Berkeley aja deh. Oh, berarti bersih ya? Ya udah ini dulu abisin dulu. Oke, abisin soal BIC dulu, kita BIC Mirip dulu. lah kita pokoknya. Iya, mirip Sama ya. Indonesia. Iya, gue sendiri juga sama sih sebenarnya. Iya. Cuman iya, ya lebih proses. ya benar karena gue nggak tahu kalau yang kayak gimana yang lain. Soalnya gue cuma apply presiden kan dulu. Jadi kayak ya udah lama aja sih. 40 menit ya. Jadi kayak nice. Kan biar Benar. terbaik gitu yang dipilih. Yoi. Pokoknya ya. Sama sih kayak benar kalau gue dulu juga apply-nya awalnya sebenarnya pengennya MD doang. And then terus gue karena sebelumnya VP kan, terus yang lain bilang kayak udah coba aja gitu ya, udah akhirnya gue coba lebih menjurus aja benar, biasa pasti study case juga kan, kayak tanya ntar gimana visi misi dan lain-lain. Terus cuma lucunya karena emang dulu most of the kayak interviewee ya emang dari kabinet sebelumnya, jadi emang basically kita presentasi ke kabinet sebelumnya aja gitu Benar, kan. iya, benar. Karena orang-orangnya kan sama, cuma kayak lebih ke menjurus kayak in the future gimana gitu kan. Tapi ya proses sama. Nah karena kita ngomong Berkeley Indonesian Community, utamanya itu Berkeley gitu ya. Anjay, ya, gitu ya. Berkeley ya. Bridging. Jadi kalau misalnya tadi kan udah ngomongin proses application Berkeley Indonesian Community. Nah kita Indonesian Community awasin dulu. Oke, Berkeley-nya Berkeley dulu. aja. Berkeley-nya. Iya. Ya, siapa aja mau mulai terserah. Mau dari Yose dulu? Oh iya boleh. Aja. Boleh. Kalau gue sendiri, Nanti dijawab. iya makanya. Enggak apa-apa. Masih guys. Ya kalau gue sendiri awalnya itu last year gue inget. Maksudnya last year gue di high school, di SMA kelas 12. Gue apply sekitar bulan Juni apa Juli 2000 apa enggak ya? Gue lupa lah. Yang penting sekitar tahun itu 2024. 2022. Sabar, let's track of time guys. 2022 terus gue apply, gue ya sama lah kayak form. Gue inget gue isi form, gue bikin account dulu tuh. Gue bikin account dulu kan, gue bikin account di Berkeley. Habis itu gue baru isi formnya, gue bayar around kayak $100. Zaman gue ya. Terus? Zaman gue ya. Wow. Wah, gue udah lupa sih. Kita 200. Hah? Kita 200. Masih sih?
Iya. Gue nggak ingat yang Terus, gitu-gitu. Gue bayar $100 karena gue ngurus sendiri kan, jadi gue tahu. Seratus. Kan gue kayak Mandiri. gitu ya, mandi sendiri. Mandi sendiri. Oh, oke. Kenapa lo? Emang nggak mandi sendiri? BCA aku tim BCA. Terus Lanjut. Baca sendiri guys. siap. Gak ada S-nya padahal. Udah. Terus gue, nah di gue tuh gue apply, kan gue drum. Jadi sebenarnya tuh Berkeley kan dia buka aplikasi kayak Berkeley bukan Berkeley online, kayak audition online. Tapi gue nggak ambil gara-gara gue takut risky karena gue drummer. Jadi gue tuh takut lah soal input segala macam. Kalau misalnya itu bakal affect gue diterima enggaknya di Berkeley kan kayak mending gue onsite aja, walaupun nggak harus di Indonesia gitu. Yes. Terus kayak awalnya tuh gue daftar either Bangkok atau Singapura. Tapi gue belum bisa pilih date-nya karena nggak pilih date kan. Kayak cuman kayak lu nggak bisa di mana. Iya betul. Bisa di mana? Terus mereka kasih tahu, nah gue tuh bodohnya sebenarnya, gue tuh nggak sering cek email. Jadi mereka mungkin udah kasih tuh kayak oke, lu di Bangkok Agustus sampai September, audisinya di Bangkok Oktober gitu. Tapi gue nggak cek email sampai itu lewat tanggalnya, tanggal audisinya. Wah anjir, terus gimana? Sumpah, terus gue email ini bayar. Kayak I'm sorry, I think I didn't read your email segala macam. Gue nggak baca email lu, boleh nggak audisinya dipindahin karena gue bilang kayak karena gue ada family matters pada saat itu. Nggak ada. Cuman kan udah panik iya, anjir, iya, itu pasti udah lah. panik. Berkeley kalau nonton Komen Ya. juga. Si ngerti. ngerti. Ngerti dong. Tui. Ya udah. Habis itu gue bilang boleh nggak dipindahin ke tahun depan? Karena kebetulan tahun itu juga gue kayak sibuk banget soal sekolah namanya kelas 12. Terus dipindahin ke Singapura. Kalau nggak salah audisinya jadi bulan Maret atau bulan Februari. Terus ya udah gue audisi di itu deg-degan bos. Itu deg-degan. Gue inget itu tuh di Politeknik Singapura. Politeknik dia Tempatnya. Tempatnya Iya. di Politeknik. Enggak, gue kira audisinya ada poliritem gitu. Gue kaget. Kok dia beda aja? Oh iya, sebelum itu gue juga kayak siapin visa. Visa tuh abis diterima ya? Itu habis diterima berarti kita urus. Oke, never mind. Ntar Tapi dulu. kayak kita gue kalau nggak salah gue transkrip raport. Ya, Iya. Transkrip raport kan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, transkrip raport, terus. Tapi itu tetap abis audisi deh setahu gue. Oke guys, Abis nggak audisi, jadi. iya. Jadi gue lupa gimana prosesnya sebenarnya. Cuman ya kayak gitu. Yang penting gue audisi di bulan Maret itu atau bulan Februari, I don't remember. Terus gue datang, gue inget banget gue nyampe Singapura. Habis itu udah satu hari sebelum audisi. Terus gue nggak cuma prepare anjir, sumpah deg-degan banget. Gue kalau inget ya. Terus gue datang dong ke Politeknik Singapura. Terus kita tuh dikasih tempat tunggu gitu. Ya, Dia udah kasih tahu pokoknya dong. 10 menit 15 menit sebelum lo masuk Iya. ada ruangan sendiri. Gue dikasih Oh. ruang tunggu 1 harian. Jadi kalau lu mau tapi lu nggak bisa latihan, kayak cuma ruang tunggu beneran ruang tunggu. Nah, kalau yang 10 menit sampai 15 menit itu ruang tunggu yang ada drumnya. Nggak ada? Gue ada. Oh, damn. Gue ada. Jadi gue datang 1 harian tuh. Gue boleh duduk. Tapi itu semuanya hening. Kayak itu ada beberapa, nggak rame, cuma ada beberapa orang. Gue Itu lu sendiri atau ada keluarga? gue sendiri. Fuck. Gue sendiri datang ke sana, terus kayak ya udah gitu, gue deg-degan dong, mampus sih gitu kan. Terus ya udah, gue inget gue disuruh daftar, terus gue dapet kertas gitu, terus dikasih tahu jadwalnya. And then ya udah masuk aja nunggu. Gue inget temboknya warna putih. Anjay. Anjay, keren tuh. Detail. Detail ya. Terus ya udah di situ gue cuma main HP. Terus gue kenalan sama satu orang drummer. Tapi gue tuh lupa namanya. Gue nggak tahu juga dia di sini apa enggak. Sampai sini nggak tahu. Gue nggak tahu. Oh, Gue nggak ketemu lagi lah. Terus gue ketemu satu orang Indonesia dari Surabaya. Namanya starts with M, I don't remember, tapi gue punya Instagramnya. Kalau kakak denger ini keketepan. Ntar lagi sampai 10 nih. Piano. Main gitar. Temennya Emily. Gue baru tahu itu temennya Emily setelah gue ketemu Emily. Tapi dia nggak jadi ke Berkeley. Siapa cowok? Cowok. Oh, enggak. Dia nggak jadi ke Berkeley, jadinya ke MI. Music. Musicians Music Institute Institute, di New oke. York. Terus ya udah, habis itu udah dong, ya udah singkat cerita gue masuk ke ruang latihan 10 menit 15 menit. Terus ya udah gue masuk ke ruang audisinya. Gue inget nama ada 2, cewek sama cowok, dua-duanya agak lumayan lansia, bukan lansia tua lah. Iya. Kayak
yaudah. Terus kayak yang satunya orang Asia, yang satunya gue remember the name. I have the Kartu nama. oh bukan di sini. Namanya Russell Hoffman. Anjay. Anjay. Gue pernah ketemu di sini. Oke. Kayak nggak sengaja tapi. Ya. Terus kayak udah gue main. Gue inget gue mainin lagu repertoire Lu bawain apa? This is the same. Damn, oke. Itu This is the same. Funk. Bang, ya. Tapi yang arrangementnya gue lupa arrangement orang Thailand kalau nggak salah. Hmm. Gue bawa Jesus the Same. Terus itu gue ngerasa gue bad banget karena gue nggak bisa denger lagunya. Oke. Gue nggak bisa denger lagu, speakernya gitu kan. Gue punya cerita juga soal itu. Tapi dulu, oke. Oke, habis itu ya udah gue main, gue udah kayak dalam tapi gue berusaha untuk tersenyum. Nah. Karena ekspresif mungkin Iya. ya. Gue udah mikir kayak oh ya udah kalau misalnya playing gue ini ya yang penting gue pede. Iya, betul. Pede aja gitu. Benar. Ya, terus dia bilang good. What kind of song do you play the most? Terus gue bilang kayak oh mostly wah itu dulu English gue jelek banget bos. Iya, terus gue kayak ngomong funk, fusion and stuff. Terus oh ya udah habis itu kita kalau nggak salah gue clap after dia clap. Hah? Gue sing after dia play the piano. Terus it comes to sight reading habis itu. Terus dia bilang kayak, oh karena lu jago lu kasih, gue kasih lu kayak gini. Anjay, gak ngotak gitu. Nah, sight readingnya lu tuh triplet terus udah kayak lu tau gak sih polyrhythm kayak yang itu terus ada garisnya 4, ada garisnya 5 gue kayak. Iya. Pertama gini ya, gue belum familiar sama sight reading. Iya. 2, gak bisa gue, gak bisa. Terus ada yang pertama kan udah one line doang. Yang kedua tuh ini chart. Itu kompleks juga. Terus gue kayak I don't think I can read this. Terus dia coba aja, terus dia bilang terus dia kayak oke, nggak bisa. Habis itu dia baru mundur yang lebih gampang. Itu kayak oke lah udah mulai bisa. Habis itu udah sih. Tapi lu di SMA lu belajar not balok sebenarnya kan? Gue belajar not balok, cuman gue gak yang sampai ke expose sama lead sheet. Oke. Aku iya, karena recital harus bikin lead sheet segala Yeah. macam kan. Tapi bukan yang kayak regularly selama 2 tahun gue belajar music itu gue Yeah. kayak di expose sama gitu-gituan enggak sama sekali. Even not a snare reading. Oh, damn. Jadi enggak familiar. I know how to read it. I just like enggak bisa gitu flow-nya segala macam. Terus ya udah habis itu dia selesai kan. Habis itu ada gue ingat banget satu kalimat yang dia ngomong, see you in Boston. Terus gue kayak Konsepnya udah see you on top ya. Udah preview-nya udah. Iya. Udah preview. Enggak, tapi gue tetap masih minder, bro. Karena gue ngerasa audisi Berklee itu setaf itu. Jadi gue kayak oke, gue harus yang terbaik. Ya udah habis itu gue interview. Habis itu udah kelar, habis itu gue balik. Anjay. Nice. Enggak ya, gue lanjut lagi. Enggak usah kan itu sampai proses itu aja kan? Iya, udah kan. Gua daftarnya gue inget kalau nggak salah bulan November. Iya, last year of school juga. Tahu gue emang Berklee harus daftarnya last year of school deh. Kalau nggak salah. Soalnya kan ya tahun terakhirnya gitu kan, tahun terakhir sekolah. Terus gua sama karena pikirnya taktikalnya bakal susah kalau misalnya online. Jadi gue prefer either audisi offline, either Singapura or Bangkok. Sama ya? Sama. Terus karena orang tua juga bilang mending offline lah, biar experience-nya ada gitu loh. Lu kalau online Deg-degannya juga beda, bos. Deg-degannya beda gitu loh. Gua dapat bulan Februari audisinya. Dan kerennya adalah gua dapat Februari itu barengan sama konser Taylor Swift pas di Singapura. Jadi lu nonton. Jadi gua nonton sekalian. Anjay. Gue kirain lu sekalian main sama Taylor Swift. Enggak gitu. Taylor Swift yang audition. Enggak, Taylor Swift yang nguji gue. Jadi siapa yang main bass? Aduh, itu ya TTA ya gitu. Ya gitu. Gue inget, gue karena gue datang waktu itu, gue kan, gue Indonesia banget bro. Gue pakai batik gue di sini. Gue kira lu pakai bendera merah putih. Emang gue tinjau orang hijau gitu. Sama ada Garuda Pancasila di sini. Dia pakai yang merah putih. Gue tadi berharap. Mau makan kerupuk aja. Nggak, tapi awalnya gue berharap adalah karena ini Southeast Asia atau at least batik, orang harusnya kenal batik lah gitu. Maksudnya dari Indo gitu kan. Tapi gue pas sampai sono, pas gue disuruh ke ruang tunggu buat pemanasan,
masih ditanya where are you from, padahal gue udah pakai batik. Mungkin dia nggak familiar. Mungkin dia nggak tahu, terus gue kayak anjir percuma lah gue pakai batik, jadi gue buka baju. Oh enggak. Enggak. Di dalamnya ada batik. Ada batik. Sabar, Ya. Sabar belum tua. Garuda. Nasionalis sekali. Gue tapi beda tempat audisi sama Yose, udah di Soma kan ya? Soma. School of Music. Oh, udah sekolah musik ya? Sekolah musik, ya gitu. Masuk ruang tunggu itu cuma ada piano. Jadi gue praktis cuma pakai pad doang. Ke piano. Di sini pianonya. Coba podcast ini lucu banget guys. Nonton sampai habis ya. Nonton sampai habis ya. Nonton sampai habis ya. Nanti ada giveaway di terakhir. Enggak ada. Jadi gue latihan pakai praktis. Laku aja kagak, yuk. Siapa? Kita nggak tahu. Bukan piano tapi kosong aja. Anjing, pakai praktis pad gitu. 10 menit kayaknya habis itu baru dipanggil ke ruangan. Kayaknya dua cowok profesor gitu udah agak tua. Gua nggak inget nama, maaf. Jason kalau nggak salah. Emang iya. Beda hari. Kita beda hari. Iya. So tau banget tuh. Terus Ada ini. nggak inget gua. Nah, terus tadi tuh soal speaker jelek, gua bukan memprediksi speaker jelek sih, gue memprediksi takutnya gue nggak bisa dengar musik yang gue mainin tuh apa, musik yang di play itu apa. Jadi gue literally bawa sound card, gue channeling kayak sequencer gitu. Gue cuma bawa in-ear, tapi gue nggak bawa ini. Terus gue bilang gue mau pakai in-ear, dia nggak punya. Nggak punya channel gitu. Gue udah siapin, gue udah pakai sound card, gue Udah tag di dari lahir ya. Iya emang. Tag dari awal. Dari aktif. Iya. Awalnya tadi gue takut gak boleh gitu, tapi ternyata ya boleh gak apa-apa gitu. Oh ya jadi aman ya udah. Jadi gue udah. Terus dia bingung, mana laptopnya? Laptop gue di rumah ternyata. Gue ya abis itu mainin lagu kan. Gue waktu itu mainin That's What I Like ya Bruno Mars yang live. Anjay. Iya. Jangan guys copyright, yuk. Itu gak kena deh kayaknya. Oh, iya, udah nggak. Kamu kan nyanyi nggak kayak gitu. Aduh. Ya mainin lagu kedua. Gue nggak tahu lu iya nggak disuruh ngejamming bareng. Oh iya. Ada kan? Iya. Ngejamming bareng tapi kalau drummer kan itu yang gue disuruh main style. Ya main style. Jadi dia main gitar gitu. Terus coba kita main rock gitu, main funk. Gue inget main blues gitu-gitu dan semacamnya gitu-gitu. Terus abis itu lu dites chord gak? Maksudnya lu suruh mainin chord? Enggak, dia main chord lu tebak. Enggak, cuma tebak major atau minor. Major, minor, augmented atau diminished. Oh iya, sama. Gue juga. Kalau sih Dedi. Lanjut. Gue juga Ada gitu. tuner di sampingnya. Gue juga gitu. Soalnya dia tanya, "Lu main instrumen lain gak?" Gue bilang, "Ya, main sedikit-sedikit piano sama gitu." Baru pakai dia tes habis. Mungkin kalau gue jawabnya enggak, harusnya gue jawab. Enggak, tapi tetap. Oh, tetap ya? Requirement ya? Oh, requirement-nya. Oke, maaf aku salah. Oke. Enggak dimaafin. Dimaafin, enggak apa-apa. Jadi dimaafin. Enggak usah deh, Iya. yuk. Setelah itu baru sight reading. Seinget gue sight reading gue nggak yang kesusahan sih. Cuma nggak tahu apa mungkin. Ini kayak lu tau gak sih setiap beat tuh ada hitsnya. Setiap beat ada hitsnya atau kayak setiap bar tuh ada 2 apa 3 hits. Mungkin lagumu susah jadi kamu Mungkin. dikasih yang Jadi dia susah. kayak sabar. Iya. Oke kalau gue main sama lagu iya, tapi buat baca enggak gitu aja. Iya, mungkin gitu. Habis itu udah aman. Habis itu baru interview. Interview sih, gue malah merasa gue kurang di interview. Sama orang Botak bukan? Kayak kita sama semua di Enggak, sini. kita sama Kuan Kuan Yulim. Oh, bukan. Oh bukan. iya, Terus sama orang bule. Iya, Kuan Yulim. Itu yang gue bilang mirip Joshua. Suherman. Tan. Gue merasa mirip. Makanya. Iya. Udah sih, ya gue merasa kurang di interview doang. Audisi sih kayak ya oke lah, maksudnya preparation gue emang mendeliver segitu aja the base-nya gitu Lu loh. ditanya apa dulu interview? Interview ya pasti kenapa mau ke Berkeley gitu-gitu. Ya, kenapa milih music? Ya, musik sukanya apa? Inspirationnya. Dia nanya culture gitu nggak? Kayak soal Indonesia musik enggak sih? Oh dia nanya ke gue, dia bilang kayak what do you want to bring? Apa something yang kayak apa sih pertanyaan gue lupa. Yang penting kayak apa yang bisa lu bawa dari Indonesia? Oh, culture kalau gitu. itu iya. Gue pikir apa? Oh iya kayak dia bilang soalnya Ya kan masa nanya itu batik beli dari mana kan anjir. Pengen juga banget nih. Di batik where do you buy? ini batik 60.000, ini jeans. Berapa harga outfit lo jadi?
Iya dia nanya sih Kak. Dia bilangnya kan Berkeley itu kan very diversity. Maksudnya Iya. semua orang dari berbagai macam background datang ke Berkeley gitu kan. Apa yang bisa lu bawa? Value apa yang bisa lu bawa ke Berkeley gitu. Dia nanya. Mantap. Nah, Ya. ada HP jatuh. Oke. Gitu guys. Abraham. Grace dulu yang sama. Kan gue Grace paling dulu. beda nih. Oh iya dia paling Oh, beda. paling beda. Oh, Zaman paling beda. Bapak. Zaman Jangan dulu Bapak. beda. Oke guys. Jadi dulu aku audisi Berkeley. Aku daftar dulu kan. Daftarnya gue malah udah ya. Udah sih. Oke. Terus kayak sama sih pilih lokasi antara Malaysia atau Singapura. Ada Malaysia. Ada. Kok gua Aku nggak- aku pengen Malaysia kan. Kenapa? Tapi Mau ketemu Filipin? Malaysia itu Apa mau boy? iya, mau Milo. Jadi pokoknya kayak option 1 sama 2, tapi aku masuknya yang Singapura. Jadi kayak apa namanya, ortuku suruh aku offline. Sebenarnya bisa sih online, tapi ortuku kayak ayolah offline, bapak ibu juga mau liburan gitu. Dan itu posisinya aku lagi ujian akhir semester tuh. Anjay. Jadi kayak ya healing guys. Terus habis itu udahlah ya, aku dapat tanggal 3 Maret 2023. 2024. Terus audisinya sama di Soma, jadi kita cuman beda sehari. Beda sehari doang. Terus kayaknya yang audisi aku Jason Palmer deh, yang pemain trompet. Kalau nggak salah. Piano dia. Beda, berarti beda orang. Pokoknya botak trompet jago. Kalian ketemu aja di sana? Aku enggak. Oh, jadi Beda hari. Oke. Ya. Terus habis itu udah kan di ruang tunggu dikasih jam latihan nih gini. Terus habis itu aku tuh audisi pakai prepared piece karena aku dari dulu pengen main jazz. Jadi aku pakai Armando Srumba. Jadi kayak biasalah orang biola kan lagunya pasti itu ya. Gue Jadi kira Sunny Side on the Street. nah, belum. Terus waktu disuruh jamming Sunny Side. Anjay. Dia tahu banget guys. Terus kayak 4 kali nih, 5 kali dimain. maaf ya. Tapi kayak audionya semuanya sih aman sih aku. Jadi Nah, kayak Online. Enggak, offline. Nah. Jadi kayak aman lah ya, tinggal iniin ke laptop terus set, gitu. Set. Terus aku tuh kan dulu les jazz juga guys sama Ko Yason. Anjay. Yason Gunawan. Hai Ko Yason. Hai, Ko Yason. Kalau ada Ko Yason di sini jangan Ketik lupa. 6 Ko Yason. Nah, terus kayak apa namanya? Aku tuh dulu diajarin Ko Yason kayak, "Grace, ayo aku tes kayak chord gini ini diminish gini gitu kan." Tapi kayak aku masih belum siap karena kayak susah lah ya, apalagi dengerin orang main piano. Terus waktu audisi ditebakin gitu, aku kayak aduh, mati aku. Jadi aku cuman kayak asbun aja kayak, what chord is this?" Terus aku kayak F major gitu kan. Ya, what major? Terus aku kayak F major sambil aku lihat jarinya yang juri. Nyontek dia Ternyata rasa. dia nanyanya kayak Headshot major kan? 7 atau Iya. apa ya. Terus aku kayak, Iya. oh my god, kayaknya nggak lolos, aku takut gitu kan. Terus dia kayak, ini aku kasih sight reading. Nah, aku suka tuh sight reading. Aku kayak, Wow, karena klasikal juga kan. iya karena juga kelas dia. print. Terus kayak udah interview ketemu, yang interview aku Cornel Lim. Terus kayak kita kayak ngobrol gini, oh kamu dari Indonesia ya, aku dari Malaysia nih gini. Terus kayak dia ngobrol, terus dia bilang, ya udahlah ya, see you ntar kalau di Berkeley gitu, dia bilang. Terus kayak Anjay. pokoknya dia nanya-nanya kayak experienceku main musik gimana. Terus kayak udah kelar, terus aku kayak Udah kelar habis itu masuk Filipin. ketemu Bobo Boy, Upin Ipin, terus Kak Grace Milo. gitu mereka ya. Masih TK ya? Masih TK. Oh udah SMP itu. Oh, di tadi Udah kan gede. mesra. Hah? SMP Rambutnya tadi udah kan. Kemarin mesra apa? Kemarin Kan tadi kemarin. Dapet sih. Nggak, rambutnya French crop, satunya gondrong. Soalnya yang si Ipin kan masih di Malaysia, yang Upin pindah De Brito. Oh, Oke, udah sih guys gitu doang. Maksudnya kayak yang bikin grogi ya, yang kayak ear training gitu-gitu, yang tebak chord, terus kayak apa lagi tadi, yang rhythm gitu-gitu. Ya. Iya. Udah sih. Anjay. Kalau Abraham, Nah, saya nih. Anjay. waktu zaman bapak. Zaman bapak ya. Pas ikut apply akhir tahun 2021. Sebelum after COVID. Masih COVID. Masih COVID. Oh, iya, right. Gue inget gue submitnya tuh Januari 15. Oh, berarti kayaknya lu paling lambat di antara kita. Iya. Iya. Januari. Bulannya, iya. Yes. Oh iya. Terus gue dapet kabar audition Februari. Nah, saat itu udah ada pilihan untuk offline Audisi awalnya pas milih, jadi kayak oke, pilih Singapura kan, pengen yang paling deket.
Cuma pas bulan Februari dapat pengumuman audition, taunya semua orang online, terpaksa. Jadi kayak Karena masih COVID. yes, karena kayak mereka pengen ya reduce kayak resiko dan lain-lain. Tuh gue sempet kayak sedih dikit tuh kayak ya padahal udah kan siap gitu kan offline. Padahal pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan, pengen ke Universal Studio. Kamu di Singapura juga. Singapura. Pilihnya Singapura. Cuma ya udah terpaksa dan yang penting kayak gue ingat banget di emailnya bilang semua akan dinilainya sama gitu tanpa ini jadi kayak lewat online pun. Ya udah prepare. Nah, ini yang interesting. Interesting. Ya ampun, penasaran ya. Ayo, penasaran ya, bener ya. Kita lanjut di episode 2. Wah, itu kesulitan. Bisa sini lanjut episode 2. Nah, itu konsepnya kali itu. Oh, oke, siap. Satu aja ya. Jadi Atau gue cut begini. Jadi aduh. Ya, jadi saat audition gue di rumah tanpa gue sadari gue sebenarnya kena COVID. Yes. Gue inget banget gue audition hari Jumat, hari Senin atau Selasa, Senin lah, mulai ngerasa nggak enak badan, kayak mulai demam dan lain-lain. Wah itu kan gue bener-bener semua prepare banyak banget, kayak gue latihan interview sama ada orang guru Inggris dan lain-lain, public speaking dan lain-lain juga, semua belajar teori. Nah, hari Selasa tuh gue inget banget gue mock interview sama guru gue ini. Gue susah ngomong. Jadi gue sampai batuk tuh kayak parah banget. Gue setiap kayak ngomong sentence kayak udah parah banget. Gue jawabnya juga kayak badan gue lemes banget. Itu kena pertama kali? Pertama kali. Yes. Tuh. Pertama kali. Itu yang paling gak enak kalau itu yang pertama kali. Makanya. Dan gue saat itu masih nggak tahu bahwa itu COVID karena bokap gue, keluarga gue lah, itu paling strict waktu itu saat COVID. Bener-bener gue nggak boleh keluar sama sekali. Isolationnya parah banget, semua disinfektan dan lain-lain. Kayak pada saat kayak yang lain udah pada sempat ada kayak Udah lebih offline mau ini kan kayak walaupun ganti-ganti ganjil kayak gue juga masih kayak nggak boleh dan lain. Jadi kayak udah bener-bener full ini banget lah, kayak isolated banget gitu. Jadi kayak kita nggak tahu bahwa itu COVID karena nggak tahu dari mana datangnya gitu kan. Benar. Terus ya udah istirahat akhirnya Selasa tuh Rabu Kamis masih makin parah. Kayak gue juga latihan seadanya sekuatnya karena kayak ya udah bener-bener itu sampai akhirnya Jumat datang gue bangun. Wah itu kan kayak gue berdoa kenceng banget tuh semua satu keluarga ya. Gue bangun hari Jumat gue ngerasa kayak orang sehat langsung. Itu audisinya ya? Yes, pas di hari Jumat. Kekuatan doa guys. Terus kayak Jadi rohani. rohani nih. Terus kayak ya udah. Kalian tidak tahu ini penginjilan kan guys? Sebenarnya bridging ke situ. Ada Rosarionya guys. Tapi ya udah. Terus di situ ya udah gue emang ya udah pede aja semua. Gue bawa original song waktu itu. Respect Captain Original Oka. song. Sambil nyanyi? Enggak dong. Piano aja. Saya piano aja. Gue dulu bawa lagu yang gue kompos waktu umur 7 dulu. Jadi kayak Gila, Anjir, 7 umur 7 tahun udah kompos. komposer. Kita Dia ngapain? udah emang musisi guys. Iya, Kita Musisi. kompos sampah. kok masih iya. Aku main skuter. Oke. sama main skuter juga, Oh, main dia juga, sepeda. tapi aku enggak. Dia main skuter sambil komposer. Wah, iya. Main skuter kayak Aku sambil jatuh nih. Beda. itu. Terus ya udah main original song. Nah, online kan. Gue inget yang audition gue cewek namanya Yulia Musalyayan. Dia head of nggak tahu. Dia head of ear training. Dia kayak assistant chair atau chairnya. Pada saat itu. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Jadi bosnya Andraka. Oh. Nah, makanya Andraka kalau nonton ketik 7. Kalau bosnya nonton ketik 8. Ketik 8. Sampai 8 ya sekarang ya. 8. Oke. Tapi Lupa ya. kayaknya ya. 8. Nah, dia tuh beneran kayak di tahun gue udah kayak prepare kayak dia, gue lihat dia tuh sangat santai di rumahnya. Gue lihat sambil minum hot coklat kayak gini banget kan di Zoom gitu Jadi kan. lu ikutan. Gue ikutan ya udah gue minta es lewah kan. Es lewah satu. Dipancing mulu sih. Nah, ya udah. Seru nih. Ya tetap ada nervousnya lah.
Sampai akhirnya ya udah main dan dites. Nah, sempet yang ditanya kayak chord dan lain-lain gitu kan, kayak dia main. Terus ya udah gue bener-bener ini Easy kan pede. buat lo, Easy lah berarti ya, perfect pitch. Abraham guys. Oke lah. Sampai akhirnya kan sebenarnya kayak dikasih tahu kira-kira bakal kayak gimana kan, kayak gue juga banyak nonton orang ini, kayak gue tahu levelnya yang akan ditanyain kayak sampai mana gitu, jadi kayak gue udah prepare sampai situ kayak pede gitu kan. Sampai-sampai gue tiba-tiba dia nanya something yang kayak susah banget, kayak dia main chord dempet banget gitu, kayak gue itu chord jazz, Gini ya terjazz mainnya ya? dia kayaknya dia cuma gini gitu gitu ya, kayak gue nggak tahu gitu kan, cuma gara-gara dia tahu gue perfect pitch dia gitu kan. Udah gini kayak gila. Iya susah kan. Dulu gue panik banget tuh saat itu, gue nggak tahu, gue ya udah gue jauh sebisanya kayak di major ini tension ini terus kayak dia bilang kayak ya close enough. Awalnya dia mukanya kayak ini banget, judgmental banget Ya, kayak. karena ear training kan. Exactly. Terus dia bilang kayak gue panik dia kan kayak ya close enough, terus you miss kayak one more tension gini-gini kan. Just one more time. Just one. Itu gila sih, itu Wow. sih. Kayaknya aku miss 9 tensions. Terus Aku miss everything nih. Nah. Aku miss you. nah lucunya tapi Paling terakhir. aduh. Oh, ya. Emang harus. Lucu. Lucu. Habis ini pasti ada lagi nih. Lucu. Iya. Gak apa-apa, sabar aja dulu. Iya, iya. Dia pikir dulu. Aku ambil sabatikal dulu ya. Aduh. Tapi ya lanjut terus kayak nah ini lucunya dia tuh iya. lucu beneran nggak sebenarnya nggak selucu itu sih, cuma pada saat itu gue Karena yang lucu cuma Nathan. iya memang ternyata dia isengin gua. Jadi dia tahu muka gue saat itu makin panik terus dia sengaja katanya harus kayak hey it's cool man, I'm just messing with you, terus kayak gue langsung kayak yang bener lu, gue tadi panik gini kayak Oh lu berarti dia ngomong gitu tadi? ya pakai bahasa Indonesia. Namanya kan Yulia Musaleyan Sutanto. Dia bilang lagu orang Nganjuk. Itu orang Nganjuk ngalirnya. Ya udah, terusnya kayak dia bercanda, jadi dia bilang gue cuma ngisengin lu. Terus kayak oh shit, oke. Ya gue nggak bilang oh shit sih. Cuma ya udah akhirnya lanjut, kita ngejam, ada tracknya gitu kan. Ngejam. Oh iya pakai. Ya track. kayak ada Track dikasih track. Gue ngejam terus improv. Gue nggak inget ada side reading. Ada deh dikit. Ada lah ya, gampang lah tapi itu terus udah interview sama orang Latin waktu itu, gue inget, gue lupa siapa. Terus nah gue waktu itu pede banget soalnya Mikir jokes. Jangan gitu. soalnya orang Latinnya ini kayak ya ada aksennya gitu lah, jadi bukan yang kayak pure native makin ini. susah ya. Jadi bukan mau itu kayak gue malah pede. Oke. Makin Gue kayak lu kadang gitu gak sih kalau lu ngobrol sama orang yang Jadi bukan lu- native, lu lebih pede. Jadi iya karena sama-sama ada aksen. exactly, dan kayak lu jadi lebih lancar aja. Gue waktu itu kayak udah pede banget. Karena kayak merasa kalau broken English juga ya udah gitu. iya, loh. exactly. Nah, cuma pada saat itu gue nggak tahu gimana. Kayak gue kan jarang ngomong Inggris dulu. Kayak walaupun gue les ya, cuma kayak nggak dipakai sehari-hari gitu kan. Ngomongnya ya bahasa Jawa. Jawa. Nggak. Tapi ya nggak tahu, pada saat itu tiba-tiba gue ini aja kayak lancar banget kan. Ya udah asik banget sih, soalnya baik gitu kan orangnya, jadi kayak admissionnya. Terus ya udah, barulah selesai. Hari itu udah seneng banget. Besoknya gue sakit lagi Sabtu. Oh jadi adrenalin ya. Jadi kayak Sabtunya barulah gue cek Sabtunya tuh gue sebenarnya ada rehearsal untuk recital gue. Gue mau ada final recital di sekolah musik gue. Pas on the way harus tes swab dulu kan. Barulah di situ Positif. ketahuan ternyata positif. Ya udah gue. Jadi lu tuh sebelumnya nggak tahu lu COVID. Exactly, ya makanya itu. That's why gue tanpa gue sadari gue ternyata COVID. Terus gimana? Gitu. Terus Ya jadi udah. recital? Ya nggak jadi rehearsal. Rehearsal. Tapi kayak ininya masih lama recitalnya. Cuma hari itu cuma kayak rehearsalnya doang. Jadi kayak baru saat itu kayak Sabtu oke, udah gue masih sakit. Jadi kayak di hari Jumat doang tuh break gue audition gue sehat. Besoknya gue sakit lagi. Damn, bro. Itu adrenalin ya. Adrenalin juga. Kuasa pokoknya. Tuhan guys. Tapi
Iya. Amin. Tapi gue penasaran deh. Kan itu Gitu. tahun 2021 kan most people tuh yang mau masuk ke Berkeley itu mikir di situ untuk nggak ngambil Berkeley karena COVID. Iya, Karena kayak online ada kan. iya worth it nggak ya kalau misalnya gue ngambil online terus kenapa apa yang kayak bikin lo kayak yakin aja gitu. Karena emang gue udah tahu dari awal gue pengen Berkeley. Like Iya. Berkeley the only Gak school. apa-apa online gitu. Dulu sih gue pede pada saat itu ini Pas udah lu masuk udah offline Iya, gitu iya. maksudnya gitu. Kayak Dia udah udah gue udah tahu visioner gitu kayak gitu. oke. Walaupun kayak online tapi ya udah kayak gue nggak ada pilihan lain gitu kayak dari dulu sekolah musik yang gue mau awalnya gue sebenarnya pengen Juilliard kan ya sorry Berkeley ini mah Berkeley ya. cuma ya nggak ada jurusan yang gue mau kan terus kayak ya udah pede aja ini ntar bakal ini ya udah Berkeley deh terjadilah Terjadilah. Haleluya. Haleluya. Gue penasaran. Rendahkan Tuhan. Gue penasaran guys, penasaran. Kalian buka kan biasanya kalau SBMPTN ada yang buka kayak Nah, gitu iya. kan. Oke. Nah kalian gimana? ini lu Aku Sakit karena aku pasti tolol banget aku. oke Oke, sama saya juga tolong Oke, punya gue paling biasa aja kayaknya. oh, biasa aja gimana Gua nah Ah gua biasa aja oke gitu. ya udah lanjut ya saya Yang gitu paling kecil. manyan anjing. Belum 20 Atas badan gua enggak pada kecil. Joget dulu. Dia baru saja menunjukkan kependekan. emotnya keluar kepencet Ayo. Pokoknya apa ya? Pas dikasih tahu ya kira-kira keluarnya kapan ya? Kalau nggak salah kayak berapa? Iya, pas dikasih bulan tahu tanggal apa? berapa. Tanggal ya paling apa kayak paling cepet tanggal segini gitu. Iya. Jadi gue pas kalau belum sampai tanggal segitu ya gue masih ya udah nunggu biasa aja. Terus tiba-tiba seminggu sebelum tanggal itu tiba-tiba email udah keluar. Makanya gue kaget banget. Makanya lebih apa efek kejutnya lebih, wih anjir kok tiba-tiba udah ada lebih Gimana cepet gitu. gimana shopnya gimana? gitu ya. Sekali lagi biar 3 kali. Terus ya udah. Untungnya kalau nggak salah itu gue ceknya Sabtu pagi, which is orang tua gue di rumah. Oke. Jadi makanya gue langsung bawa laptop gue langsung ke kamar nyokap bokap. Hasilnya keluar gitu. Terus Deg-degan ya? Atau lu udah pede lu bakal masuk? dibilang pede nggak, cuman gue kayak apa ya? Masih enggak percaya. Intuitif apa ya, kayak rasanya itu kayak dapet deh harusnya. Oke. Oh, iya, ada feeling ya. feelingnya, Ada kayak asumsi, ada feeling. ada asumsi, ada feeling. Kayak gue bukan kepedean tapi kayak dalam hal itu kayak kayaknya ada sih bisa sih ini gitu. Gue ya. jago gitu ya. Oh iya. Ini udah mulai Eh, nih, mulai. koper deh. Enggak apa-apa, kan jago. Iya. Congkak. Tidak. Congklak kayak itu ya. Ya, congklak. Ya. Coklat itu bukan yang makanan itu ya? Coklat. Udah guys, gak kelar nih kita. Ya, pokoknya abis itu udah terus ya biasa karena kita religius jadi kita berdoa dulu gitu kan. Oh, ya, iya. Keren. Tuhan terbaik gitu. Ini apa sih? Podcast apa sih? Ya. Terus ya udah abis itu buka. Oke, dapet gitu udah. Terus tapi lo ada yang kayak Bukannya tapi gitu iya, bareng orang tua lu berarti. Baru orang tua gua. Jadi kayak bareng-bareng nunggu Bareng- gitu. bareng- Adek lu? Adik gua belum bangun kayaknya. Belum bangun. pacar lu? Pacar gua jauh, kan ini Oh, gua iya. di Sentul rumahnya. Iya. Jadi Iya. Jakarta. Jadi kayak di laptop gitu Jadi lu laptop, lihat. ya. Oke. Itu dulu kayak waktu ada pengumuman gitu kayak ortumu upload nggak kayak di story kayak enggak sih. Nah, tololnya kita karena kita excited kita lupa rekam. Oh. Ya. Karena lebih paniknya lebih banyak karena kan kayak Cewek tiba-tiba. lu juga nggak rekam? Lah kan enggak disuruh Kan enggak ada ceweknya. Aduh, Dia tiba-tiba di rumah ya. mana dia datang dari bawah meja, dari bawah meja. Lebih kaget ada cewek li dibanding keterimanya. Gue kira mereka nge-call terus kayak dia Oh. screen record. Oh, iya. Make sense. Oh iya, make sense. Make sense. Iya, iya. Kita emang Iya nggak sih, make sense. gue lupa sih waktu itu gue lagi telepon cewek gue atau enggak ya? Iya kan? Karena kan lagi bangun tidur sleep callan iya. Seingat gua sih. Yuk, Kalau kalian di bawah. kamu Coba. kamu ini
ketik berapa tadi? 9. Terus komen kira-kira kamu dulu, tuh- ya, Iya, ini record atau atau enggak gitu. Enggak, dia nggak record, cuman gue nggak tahu lagi telepon atau Ya enggak. udah, jangan deh, jangan jawab. Tadi ketik 10 aja. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya buka ya dapat terima, udah. Nice. Dibilang teriak atau enggak, kayaknya enggak apa yang kayak wow gitu loh, cuma kayak yeah gitu loh gitu. Oh, jadi wow tapi yeah. Iya. Gitu ya. Wow, yeah. Wow ya. Boyau. Bukan. Wow ya nih. Ya. Nah, ya gitu. Oke. Udah sih habis itu kayak malah lucunya kayak kita nggak lama-lama di seneng ya, lebih kayak wajar nih, berarti abis ini ngapain nih? Suratan iya, gitu-gitu, iya, visa sebanyak kayak gitu-gitu, itu langsung kepikiran gitu, Anjay. langsung planning ya gitu. Makanya nggak ya udah gitu loh kayak gimana. Grace gimana Grace? Kamu dulu aja. Oh yaudah aku. Fine. Enggak, kalau gue dulu di sekolah. Oh, jadi lu. Berarti Oke. nobar sama temen-temen tuh. Iya. gue Anjay, videonya nice gitu. banget. Oke. Ada, entar dimasukin dong, aku juga mau. Iya boleh ya. nonton. Iya. Iya boleh. Jadi ceritanya gue tuh udah tahu tanggal segitu dikasih. Jadi gue tuh udah ngasih tahu kayak guru-guru gue. Kan gue udah lumayan dekat sama guru-guru. Dia nanya, "Oh, kapan audisinya kelar?" Hasilnya keluar. Terus gue bilang, "Oh, gue lupa tanggal berapa, yang penting near mau lulus lah." Ya suatu tanggal itulah Iya, di pokoknya. satu tanggal itu. Habis itu ya udah dong, gue bilang, "Oh, guru-guru gue udah, sumpah gue beneran panik." Soalnya gue cuma daftar itu. Oh, sumpah? Gue cuma daftar itu. Oh kalau gue masih ada yang lain, jadi Gue cuma daftar itu. Even UPH gue gak daftar. Hmm. Gue udah beneran kayak ya udah. Oh, ya udah. Ya, ya, ya. Udah bodo amat gitu Iya, ya. iya. Terus ya udah dong, gue duduk, gue lagi duduk sini, gue buka beneran nih udah ada nih, nyampe nih letternya anjir gini. Anjay. Oh. Udah bergetar. Iya, terus gue itu tuh pas lagi jam break lah. Ah. Terus kita di kantin sekolah gue namanya FJ. Terus ya udah kita tuh duduk. Apaan? Itu ramai gue bilang. Tadi dia Nih, seakan-akan gue gua di tahu sini, gitu. gue di sini. Ini satu teman-teman gue. Anjay. Oh, sumpah? Iya, Oh, lagi asik band banget. baru bola Asik ya. banget gitu. Oke, oke. Oasis temennya segala macam kan. Terus gue buka, gue nggak mau buka, gue nggak. Tapi yang lainnya udah kayak, Ya udah saya gitu kan. Gue buka. Ya udah gue buka. Sak. Loading. Memang pasti. Ya, ada jelek. Tensinya lebih naik lagi. Terus ke pop up dong. Jedek gitu. Bukan gue yang tahu gue keterima. Heeh. Karena gue baca lama kan. Iya. Terus temen gue kayak accepted. Wah. Dia bacanya. Dia nggak ada baca accepted. Oh, accepted. Jadi lucu lagi. bayangin kalau kamu sendirian aja. Iya guys. Baca sampai bawah, terus kayak, ah, coba ulang lagi. Gua ada videonya gitu teriak-teriak. Itu tau gak sih? Jadi kan kita duduk kan FJ tuh lumayan gede kan. Kita tuh duduk di ujung. Terus UPHC tuh agak di sini lah, jauh. Teriakan kita sampai Kedengeran. Soalnya temen gua ngechat, gila kalian teriak sampai sini, sampai lantai 3. Anjay. Terus kayak gitu. Emang. Terus ibu-ibu, jadi kan gue video ini di depan sini, ibu-ibu di belakang gue gitu. Tapi gue kebayang nih kalau di film-film ya pas selesai bilang accepted itu langsung slow motion semuanya. Iya, iya. Gitu, Oke. sabel. Lagunya kayak We are the champion. Aduh. Nah, gitu. Itu memorable sih. Aduh, itu lucu sih. Ya udah tahu terima ya selamat. Terus udah foto udah. Anjay. Wah, gue mirip sih sama lu. Iya gimana? Karena orang tua gue salah kayak adalah beberapa orang gua bahkan terakhir. belum ngasih tau Exactly, orang Mak. tua gue. Itu dia. Ah, sumpah? Makanya orang tua gue ada kayak yang tahu paling belakangan justru. Iya, Karena posisinya waktu itu bulan Maret. Gue emang lagi nongkrong aja di temen kayak base camp rumah. gue inget lagi ceritanya. Iya kayak gitu. Rumah Sama. temen gue. Sama gue juga. Oh yaudah gak usah cerita Ah, kalau gue lupa. Oke gue ceritain. Aduh anjir. Oke, terus lagi nongkrong. Waktu itu ya tiba-tiba lihat iseng-iseng aja. Oke, teman-teman gue itu posisinya kita nongkrong di depan gitu kan, depan rumahnya. Padahal lagi main catur. Kita nongkrong aja, gue iseng buka email kayak, wah, guys, ini nih, Berkeley. Terus kayak, buka bareng, udah dari HP kan. Terus lucunya, ini lucu banget. Ntar gue kasih, ada di video, cuman ntar gue kasih tau ya. Ntar masukin. Ntar masukin. Sen gue. Lucu banget pokoknya.
itu langsung yang main catur padahal lagi intens banget. Dia langsung berhenti semua kayak oke bro, langsung gini. Bayangin enggak, caturnya di tengah, bayangin catur nih. Terus pionnya di pinggirin, HP gue ditaruh di tengah meja catur. Terus pion-pionnya ngelilingin HP gue. Jadi random banget. Jadi kalau kalian pikirin lihat cuma teman-teman enggak itu Enggak, ada pionnya ada raja, ada kuda. Semuanya nonton rame. Padahal cuma satu di sini. Iya. Rame banget dia tuh yang nontonin HP gua kan. Buka terus nah dulu zaman-zaman ada yang kayak pengumuman SNMPTN gitu-gitu kan kayak. Nah, mereka kan jelas gitu pengumumannya kayak keterima biru, enggak keterima merah gitu kan. Nah, ini kan Udah berkeley putih-putih email kan ya aja. putih-putih. Ya udah gua bacain kan. Ada temen gue dengerin aja kayak delighted to announce kayak on board of trustees gini gue baca sampai bawah padahal gue udah ngelewatin kata accepted tapi gue masih denial. Gue masih Kira-kira kayak jadi accepted gak sih kan? jadi gue baca sampai bawah dulu kan, sampai baca bawah baru teman gue kayak ada satu orang yang lucu banget yang ngomong, gue baca bahasa Inggris kan terus kayak abis selesai kita diam dulu kayak artinya apa itu? Temen gue pada goblok semua kan, kayak apa artinya? Terus temen gue ada satu, padahal mungkin gue udah feeling kayak udah accept, cuma kayak ya udah mungkin biar lucu ya. Terus kayak ada satu temen gue udah greget, dia ambil HP gue dibacain keras lagi. Ini accepted bang, terus kayak oke, ya udah langsung piano kayak kudanya kudanya emot semua. Ya udah langsung rame itu banget kayak Yang jaga depan warkop juga rumah. kayak teriak. Enggak di warkop ya. Di warkop nggak? Di mana sih tadi? Di depan rumah. Oh, iya. Kayak Teras depan gitu. ya teras rumah terus ya udah rame banget gini. Udah deh. Baru telepon orang tua. Gitu. Tapi ya itu sih emang ya santai aja sih dulu kayak sama daftarnya cuma berke doang kan kayak kayak ya udah. Nothing tulus, bro. Iya, kayak ya enggak udah. sih, everything loose. Lulus ya. Jadi Tapi kayak- ya udah pede lah dulu pede. Grace. Grace. Jadi yang katanya Wah, punchline banget, guys. Nah, paling terakhir paling lucu ini. Iya, aduh lucu banget. enggak. Ini bego banget guys. Jadi Berkeley itu dream school aku sejak aku kelas 6 SD kan. Jadi, ya. Terus kayak bapakku tuh orang paling pertama yang support buat aku masuk Berkeley karena dia juga dulu waktu kuliah main musik. Jadi dulu aku waktu kecil aku main bass, bapakku main gitar gitu. Anjay. Sudah. Habis itu kayak apa namanya? Aku itu takut aku nggak masuk karena cuma dikasih tahu oh ya kita bakal kasih pengumuman kayak in some weeks atau kalau sebulan lagi gitu. Aku cek email nggak ada apa-apa kan. Terus aku udah nangis di rumah kayak aku kayak diem nggak mau makan. Aku sampai minta maaf sama kayak keluarga, maaf ya kalau aku nggak keterima Berkeley gini terus kayak padahal ini ya terus Fire ya. iya terus bapakku kayak nggak apa-apa kalau nggak keterima di Papa marah. kalau nggak keterima ya udah di sini dulu nanti tahun depan coba lagi gitu kan terus aku kayak nggak mau teman-temanku udah kuliah aku ngapain di sini gitu kan terus kakakku tuh dulu tuh yang daftarin apa itu kakakku karena aku di teknologi tuh kayak jelek banget kan kakakku kayak ya pokoknya dia yang ngurusin dia buka website Berkeley terus dia gini Chris tahu nggak kamu tuh sebenarnya lolos kamu tuh literasi membacamu kurang aku dimarahin jadi aku lolos nggak di kayak selamatin dulu dimarahin kan dia tuh Jadi lu tuh udah baca dulu. enggak ada aku kira di email kan ternyata harus masuk website Berkeley Iya. jadi pengumumannya tuh kayak 3 hari sebelum aku buka jadi kayak aku cek email itu kayak hari Jumat ternyata pengumumannya itu hari Selasa terus kayak aku kayak wah ini hadiah dari Tuhan karena itu kayak sebelum Paskah kan guys terus kayak wah aku masuk Berkeley nih gitu terus habis itu kayak ya udah sih ortuku kayak Grace kalau kayak gini next time kalau kamu berangkat dokumennya yang bener ya. Nah makanya guys dokumenku kurang bener, makanya aku sampai sini spring, harusnya aku di sini fall. Jadi itulah. Dia bisa sangkatan. Jadi sebenarnya seangkatan Iya, sama Kak. lu. Iya, karena auditionnya juga bareng kan. Audisi juga bareng. Nah, lu bayangin gak sih kalau dia tuh sampai dia udah lewat itu masa tenggaknya, dia belum baca-baca karena dia kirain gak dapet email karena gak keterima. Iya. Itu lucu banget, Lucu gila. banget. Kangen gitu, ntar aku gak ketemu kalian loh.
Iya makanya. Iya. Jangan ya. Nah sih guys, jadi kayak literasi membaca aku kurang sampai sekarang masih itu kayak. Iya. Gak ada punchline, cuman bego aja. Bagus tapi untungnya keterima ya. Puji Tuhan. Di sini Ya. udah. Last question guys, last question. Anjay. Ya, last question. Nggak mau 2 lagi nih. Ya udah 2 question. Last two question. Ya udah, gue pengen nanya yang pertama dulu adalah coba tips dong buat anak-anak yang pengen masuk Berklee, buat siapin audisinya gimana segala macam. Itu pertanyaan pertama dulu. Oh, ini jawab dulu yang pertama. Ya, nggak usah panjang-panjang, singkatannya nggak apa-apa. Ini tujuan podcast panjang guys, nggak boleh. Oh iya oke, panjang. Ketuhanan. ya. Serius guys, serius. Dari gua, ini kita harus konteks background dulu, mesti kita tuh apa. Jadi jadi kan biar orang ngerti. Gua tuh musik tuh cuman les drum dari SD sampai SMP. Gua belajar instrumen lain tuh otodidak. SMP sampai sebelum masuk Berklee itu gua nggak ada belajar sama sekali. Formal Tapi pendidikan kayak musik. otodidak Semuanya otodidak. Jadi selama SMA sama gue preparation Berklee juga semuanya ya sendiri aja gitu, lihat di website, cari source, sumber dan lain-lainnya gitu. Gua sebelum audisi Berklee nggak bisa baca not balok sama sekali, literally buta. Karena gua by experience doang gitu, musik by bantu guru musik gua ngajar, bantu ikut lomba band semacamnya gitu. Buat yang beneran masih istilahnya mentah atau belum bisa secara formally baca musik atau ngerti teori musik gitu, menurut gue belajarnya itu bukan cuma buat audisi tapi literally buat di Berklee-nya juga gitu loh. Karena kan gue pikir juga awalnya gitu adalah gue belajar sebisa mungkin sampai selesai audisi udah gue kelar gitu loh. Tapi ternyata pas sampai sini malah sebenarnya itu lebih kepake lagi karena kalau lu udah ngerti lu selanjutnya bakal lebih gampang gitu loh. Jadi kayak kalau belajar jangan stop hanya karena buat audisi tapi emang literally preparation buat sampai masuk Berklee-nya. Karena ada placement test juga. Iya ada placement test. Iya. Itu Kalian masuk penting. sini tuh masih ada placement test lagi, bukan tes masuk atau masih bisa di Berklee atau enggak ya. Cuma maksudnya kalian kalian belajarnya akan dimulai dari level mana gitu. Ya ada teori, placement test buat inner training, and placement test buat kamu tuh ratingnya berapa? Ratingnya permainannya. Sama kelas Inggris. Sama kelas Inggris, yes guys, betul. Nah dari kalian. Oh. Siapa dulu? Ada gue. Kalau dari gue sendiri, gue backgroundnya gue start main musik tuh pas 3 SD, terus les formally itu sebenarnya bolong-bolong kayak SD SMP gue les SD sampai kelas 6 SD gue berhenti karena gue kayak biasalah ujian nasional gitu ya. Lunas. Ya, jadi kayak gue berhenti habis itu lanjut lagi SMP sampai COVID tuh gue udah gak les lagi karena kayak gue pernah coba beberapa bulan tapi kayak Nggak work doesn't gitu work, ya? it didn't work Yeah. for me. Terus kayak gue backgroundnya sendiri udah beberapa kali kompetisi drum dan udah beberapa kali juga ngisi acara. Gue juga kalau misalnya di sekolah di SMP gue nggak punya experience orang, gue SMP cuma 4 orang jadi gue nggak punya experience. Ya gue cuma 4 orang di SMP di satu kelas gue, jadi itu bapuk lah sekolah. SMP di Wah mana? lebih banyak kelompok. Tunas Bina Bangsa gitu. namanya dulu. Bina Bangsa. Tunas Bina Oh, Bangsa. Tunas. Beda. Satu angkatan apa satu? Satu kelas 4, satu angkatan 4. Hah? Iya. Sedih banget ya sih. Oh, semua SMP-nya 13 plus 11 gitu. Nanti kayak gini ya sekolah sini. Iya, nggak homeschooling, cuman kayak beneran sekolah, cuman kayak sedikit itu. Jadi gue tuh nggak punya banyak experience di SMP. SMP SD tuh nggak punya banyak experience, tapi kayak gue tuh kayak kalau misalnya lagi chapel ikut pelayanan, macam. Terus kalau lagi home concert, kayak lagi Natal gue tampil. Ya cuman dari situ aja. Terus pas SMA nih yang menurut gue lumayan banyak membantu gue ya, karena gue di UPHC ngambil music pathway. Ini kenapa gue jadi promoin, tapi gue ngambil music pathway ini lumayan ngebantu gue karena gue belajar music theory, training and stuff. Terus kayak note balok segala macam juga gue belajar di sana. Jadi tapi gue tuh lumayan termasuk malas dulu di music pathway. Kayak gue ngerasa kayak gue nggak terlalu gimana, gue sering bolos lah. Karena dulu gue juga sibuk dengan hal yang lain, jadi kadang-kadang nabrak segala macam. Lo OSIS juga kan dulu ya? Kenapa? OSIS juga kan? Gue OSIS juga dulu, jadi kayak banyak. Iya, makanya. Lu juga OSIS? Gue juga OSIS. Oh ya kayak. Lu juga OSIS? Lu? Sosis? Iya, jadi kayak banyak bolong-bolongnya. Gue sih lain dari situ nggak ada yang kayak
formally train lagi habis dari situ in terms of like theory and stuff. Makanya pas placement test gue agak, walaupun gue udah belajar music theory and stuff kan beda, gara-gara pas gue belajar dulu classical music theory, di sini contemporary. Jadi kayak it's two different thing. Jadi gue juga kayak adalah beberapa yang tahu, tapi ada yang beberapa juga kayak oke, susah. Terus soal training ternyata gue nggak sejago itu guys sampai sekarang. Terus iya, tips dari gue sebenarnya prepare what you can prepare the best. Kayak mikirnya benar, mikirnya sama kayak Nathan, jangan cuma mikir lu prepare buat biar masuk Berklee, tapi prepare biar lu tuh bisa lebih hemat dalam ngeluarin duit kredit lu. Karena kalau misalnya lu lewat nih, misalnya kita ada harmoni 1 sampai harmoni 4 gitu. Kalau misalnya lu lewat placement test terus lu bisa masuk harmoni 3, you already save 4 to 6 credits yang bisa lu use tuh buat kelas lain. Dan itu kan uang gitu, Lumayan. 1 kredit tuh lumayan uang. Jadi kayak lu bisa training juga kayak itu tuh lu bisa save so much credits yang bisa lu pakai buat elektif lain. Dan itu yang sebenarnya gue agak regret, karena gue beberapa ada banyak kelas yang gue pengen ambil, tapi nggak bisa karena gue juga Udah kurang gitu. kurang kreditnya. Jadi kayak itu sih. Terus menurut gue jangan takut untuk jangan perfeksionis. Kayak there's no musician yang perfeksionis menurut gue. Ada, maksudnya kita boleh perfeksionis, tapi di dalam musik semuanya tuh serba impromptu. Serba yang kayak oke, di saat itu tuh orang feel-nya apa ya, orang feel-nya apa. Lu nggak bisa buka duain gitu loh. Jadi kayak ya just main musik sesuai dengan hati lu, enjoy aja, expression aja, kayak oke, kalau salah bodo amat, keep going gitu. Dan good luck guys. Nyambung tadi Puyo Yose, bener. Kalau emang bisa belajar sejauh mungkin, tapi tetap ingat sekarang di sini juga buat belajar. Jadi Betul. jangan dipaksakan. Kalau menurut kalian udah biasa udah sampai situ ya udah sampai Betul, situ aja. betul. Lanjut. Kalau gua dulu emang udah belajar dari umur 5 tahun sih, consecutively, nggak pernah stop dari berarti berapa tuh 13 years of kayak music before Dari umur Berklee. 5 sampai SMA sampai akhir. Sampai jadi bener-bener dari umur 5 sampai jadi gue lulus SMA, gue lulus sekolah musik gue juga at the same time. That's why dulu tadi ini kelewat, gue tadi sempet pengen masuk spring semester gara-gara at the same time waktu itu gue nyiapin ujian sekolah, ujian resital tadi sekolah musik gue karena gue perform Sama ujian Berklee. Tadi gue udah hampir kayak bilang ke bapak gue kayak aduh ini kayaknya nggak kuat gitu kan kebanyakan. Tapi mama gue bilang nggak, sekarang coba gitu kan. Akhirnya dapet lah, ya udah. Terus ya walaupun dulu gue di sekolah musik YPM kan, tuh sekolah musik klasik, jadi very classically trained, European classic, semua teori dan lain-lain. Jadi cuma emang gue dari kecil karena mungkin suka ya, gue udah kompos, udah suka explore, jadi suka, gue rebel. Jadi gue tuh sebenarnya murid yang rebel di sekolah musik itu. Jadi gue tetap kayak diam-diam kayak misalnya perform di tempat lain kayak terus atau misalnya main band sama anak-anak sekolah gitu, walaupun kayak biasa cuma kayak tetap gue explore, coba main-main lagu pop, jazz dan lain-lain, gue explore sendiri kan. Jadi kayak sampai akhirnya pas udah tahu mau ke Berklee, cobalah kayak belajar kira-kira musik itu kayak gimana sih, apa yang kita dapat, apa yang kayak mereka pengen kasih untuk kita tuh apa gitu, bedanya sama musik lain kan. Dan kayak oh ya memang contemporary school gitu kan, jadi kayak cocok lah. Jadi sempat belajar jazz juga sama ada guru beberapa bulan, terus ya udah akhirnya explore sendiri lagi dan lain-lain, dengan sejalan masih kayak sekolah musik klasiknya itu masih tetap terus berjalan gitu kan. Terus kayak ya udah, makanya dari situ paling ya I would say kayak emang karena kalau dari personal experience gue, karena emang passionnya udah kayak saat itu udah ya musik banget lah gitu. Kayak benar-benar kayak sekolah tuh ya emang formalitas banget gitu doang gitu, untuk kayak ya udah dapat ijazah tapi kayak emang udah tahu mau musik gitu, karena emang start with passion gitu. Dan I would say itu bisa apply untuk semua orang gitu kayak karena music itu kayak suatu hal yang kayak akan terus ada dalam hidup kita, mau itu di sekitar kita atau di dalam diri kita. Tapi
itu akan selalu terus ada gitu, dan kita bisa gain that passion untuk bisa ini it's possible to be a career, kayak it's possible to be kayak our life gitu kan. Bahasan selanjutnya tuh. Yo, Career in music. Yes. Tapi nanti dulu. Makanya that's why that's why kayak I start with kayak passion, dan benar dari tadi yang kayak udah Narto dan Nathan dan Yose bilang. Nathan, saya panggil dia Narto. Tapi ya tadi gue juga baru dapat quote bagus banget hari ini. Wih, apa tuh? Share dong kak, share dong Share kak. share ya. Gatekeep nih orang. Iya, kayak don't try to be the best, but try your best. Anjay. Itu paling penting. Jadi kayak pede gitu yang penting. Ini Grace. Aku sebenarnya kayak mirip-mirip Kak Abraham sih. Kayak aku belajar musik. Ah, masa? Ya samain aja kan Iya. ceritanya. Aku belajar musik itu umur kayak hampir 5 tahun lah. Jadi maksudnya kayak aku start 4 tahun setengah ya. Oh beneran. Ya, terus habis itu kayak waktu aku kan full classically trained kan. Terus kayak karena kakakku itu dia singer jazz. Jadi bapakku kayak, mau nggak kalau kamu misal masuk Berklee, kan pengen Berklee, kamu belajar jazz lah kayak kakakmu gitu kan. Terus kayak gimana caranya? Terus yang jazz sentrum itu kan nggak ada biola. Terus bapakku kayak, aduh aku pengen beda gitu, agak pick-me gitu. Tapi kayak, ya terus kayak akhirnya sejak itu belajar jazz. Jadi sebelum Berklee itu aku udah belajar jazz kayak 4 tahun kan. Terus di situ dulu tuh kayak aku merasa bahwa bisa nih, aku kayak terlalu sombong, terlalu pede, nggak boleh gitu guys. Jadi kayak wah bisa lah aku gini-gini. Terus waktu aku masuk jazz ketemu banyak orang, kayak aku merasa kayak ternyata aku belum se-ekspor ini. Jadi kayak selama ini aku cuman gini-gini doang, kayak textbook gitu doang kan. Terus kayak masuk Berklee kira emang kayak fully jazz gitu-gitu. Terus kan teori kan aku dulu tuh kayak full ABRSM. Jadi teori apa-apa itu kayak full klasik. Masuk sini kaget. Jadi kayak aku masuk sini tuh kayak masuk harmoni 1 MIT. Oh, jadi right. Karena beda banget. Beda kan? banget. Ya. Jadi aku kayak kaget kan. Terus kayak tahun lalu aku ambil harmoni 2 habis MIT itu aku kayak bener-bener kayak struggle banget. Karena itu jazz harmony. Right. Jadi kayak wah, ini susah. Jadi kayak apa ya? Belajar explore yang banyak sih, guys. Kayak jangan stuck di situ-situ aja kayak aku. Itu aja sih. Anjay. Oke guys, last question. Last question. Last but not least. Last but not Mungkin ada teman-teman yang kayak takut kesini jauh dari rumah, jauh dari Indonesia gitu. Terus kayak aduh takut kesepian segala. Ini gue bridging gitu. Guys. Jadi gimana sih pengalaman kalian di sini kayak ketemu komunitas? Kan di sini ada komunitas Indonesia juga tadi kita ini. Kayak apa struggle dan juga apa yang kalian grateful dengan kayak ada komunitas Indonesia di sini, ada juga kayak apalah struggle-nya adaptasi ke sini. Gue banyak nih kalau ngomongin ini. Aduh. Saya duluan aja guys. Jadi Nggak mau? Yuk. Bagian. Iya. sebenarnya ada poinnya banyak sih. Apa beruntungnya masuk Berklee, apa beruntungnya ada di Boston, sama apa lagi ya tadi gue pikirnya. Oke, 2 itu dulu deh. Apa beruntungnya di Berklee dan apa beruntungnya di Boston? Pertama, Berklee, ini specifically Berklee ya menurut gue. Gue nggak tahu maksudnya kampus musik lain gimana dan semacamnya. Tapi Berklee itu kayak apa ya? Karena mungkin salah satu yang paling luas, tapi juga paling kontemporer dibanding yang lain. Tapi meskipun kontemporer masih ada sisi maksudnya klasikal, teori dan semacamnya. Jadi kayak yang masuk sini tuh literally broad banget, banyak banget macamnya. Lo mau nemuin orang dari paling normal sampai paling aneh yang bisa lo pikirin. Benar. Ada aja pasti di sini. Benar, guys. Dari yang main alat musik biasa, piano, nyanyi gitu, vokalisnya paling banyak sampai gamelan. sampai Sasan. sampai sasando. Ada. Ada guys, kita nggak perlu nyebut nama ya. Nanti episode 3 kan masuk. Iya, Iya. nanti kita undang Iya, ya. iya. Bukan bisik-bisik tidak. Inisialnya Dilan Gani guys. Dilan Gani kalau kamu nonton ini, nanti di follow. Iya.
Oh ya itu. Jadi karena saking banyaknya jadi maksudnya apa ya? Mungkin itu salah satu yang nggak bisa didapetin di tempat lain gitu loh. Maksudnya if we know Juilliard, ya tapi Juilliard pasti kayak kita bisa agak stereotip Right. gitu loh. Yeah. Kayak orang-orangnya pasti orang-orang Yeah. orang-orang yang belajar klasikal gitu kan, semacam composition gitu. Yang lebih serius. Lebih serius gitu loh. Tapi di situ literally you can learn. You literally can. Bukan kita nggak serius, coba maksudnya kita punya vision beda-beda gitu untuk tiap orang. Kayak ada orang kayak kita. iya, ada orang yang emang liter kesini ya performer, mau jadi sound engineer, mau jadi apa, tapi literally ada yang lain-lain, ada yang mau jadi creative director of like a theater or something like that gitu loh. Bahkan ya artis gitu. Jadi kayak terapis. Music Iya, terapis, benar. music educator. Yes. Jadi literally broad banget, bahkan sampai mungkin yang kalian pikir gak ada hubungan sama musik gitu loh. Jadi nggak tahu. pasti ada aja apa? Iya, ada pelajaran astronomi di sini. Oceanografi. Ada English apa yang si ini produksinya Oscar English. Ada Japanese. Apa gitu. Japanese. Itu masuk major. Spanish. Itulah. Pokoknya banyak banget sih pelajaran di sini. Indonesians. Lanjut Ini udah sampai nggak jelas. Oke, pertama ya itu kayak karena lu bakal ketemu orang-orang atau bahkan pelajaran atau mungkin lain-lainnya yang nggak bisa lu mungkin nggak kepikiran gitu. Jadi kayak wawasan musik lu pasti akan lebih secara nggak sadar akan lebih broad, akan lebih luas gitu loh. Kedua, Berkeley itu komunitasnya di sini tuh aktif banget. Jadi kayak kemana-mana tuh pasti ketemunya komunitas gitu loh. Akan ada aja lah komunitas apa buat apa. Dan maksudnya banyak banget yang komunitas aneh juga, bahkan ada komunitas pesuka ice cream lah, ada komunitas catur, penyuka horor. Emang ada? Demi apa? Itu gua nggak tahu sih. Itu di pip aja guys. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kalian mungkin kalian pikir kalian nggak tahu mau masuk komunitas apa, pasti akan ada aja guys yang bisa kalian ketemu. Atau at least teman-teman yang punya kesukaan yang sama pasti akan ada aja gitu. Jadi apakah ditanya sini bakal kesepian kayak atau bakal susah cari teman dan sebagainya? Enggak sama sekali. Kayak awalnya gue juga pikir seperti itu, tapi lama-lama pas dilihat akan ada aja kemungkinan orang yang pasti bisa klik sama kita gitu loh. In terms of music, in terms of friendship gitu macamnya. Kedua, soal kota Boston, gue awalnya cukup underestimate sampai datang dan ngerasain langsung kayak literally beda gitu loh dengan Amerika yang kita pikirin biasanya gitu loh. Jangan refer Boston as place as New York gitu loh, macam dan sebagainya. Kayak sangat berbeda. Pertama karena isinya kampus semua. Student semua, dan maksudnya nggak cuma student Amerika dong, dari seluruh dunia gitu loh. Jadi kayak lo nyampe sini nggak gitu berasa Amerikanya sebenarnya sih, kayak karena banyak banget orang-orang internasional ya dan semacamnya. Terus kedua, gue paling takut waktu itu soal makanan, karena gue bukan yang gak suka ya, tapi gak bisa kalau tiap hari makannya tuh makanan Amerika gitu loh. Iya. Lo tiap hari harus makan pizza, harus makan sandwich. Harus makan taco. Taco bukan Amerika ya, sih. Iya. Ya gitu loh, kayak nggak bisa. Nggak makan nasi gitu loh. Atau makanannya ya kayak rasanya gitu doang gitu tiap hari. Tapi untungnya sampai sini apparently Asian food banyak banget. Di kampus kita aja udah berapa? Udah Pattaya ya udah gitu 5, 6, 7 gitu sekitar kampus. Bahkan luarnya masih ada. Bahkan tahun ini Indonesian Restaurant udah buka di sini. Shout out to Tasya's Kitchen. Tante Tasya kalau nonton, kalau nonton kirimin kita kirimin bakso. Mau apa? Iya. Kok ditanya lagi? Lanjut. Iya, bahkan tahun ini udah buka Indonesian Restaurant di sini. Jadi kayak nggak ketakutan, nggak ada takut kenapa lagi sih kalau sekarang kayak transportasi udah enak gitu loh, murah, accessible gitu semuanya. Betul. Mungkin kalau soal homeless gitu itu masih ada, cuman kayak dibandingkan paling minim di antara negara lain dan sebagainya begitu loh. Malam-malam juga aman. Kriminalitas juga nggak tahu aman banget di sini. Sangat bisa dihindari, sangat bisa dihindari. Jadi kayak tapi tetap berhati-hati. Tapi tetap berhati-hati. Ya itu dia. Ya, udah itu terlalu. Oke, itu. Lanjut. Biar gue terakhir soalnya nanti sekalian tutup. Anjay, oke. Kalian berdua silakan. Adaptasi ya tadi. Iya. Adaptasi kira-kira apa ya? Susah terus tapi Terus sekarang ngobrol dulu, sorry gak? Gue beli pipi. Oh, silakan. Jangan diselesain dulu. Ya. Oke. Enggak apa cepet.
Ya dulu Udah. sekarang udah. Dulu zaman bapak. Itu lagi. Ya, tapi ya waktu kesini emang lumayan ya udah excited, jadi udah lumayan bayangin lah, kayak sering nonton kayak video orang-orang jalan di Boston, di Berkeley gitu, jadi udah ngebayangin oke ntar kehidupan bakal kayak gimana. So kayak dulu untungnya juga nggak ngerasain homesick gitu, bagi kayak mungkin untuk orang-orang international student lain kan pasti kan ngerasa, cuma ya berkat dari orang-orang baru yang gue kenal itu sangat open, sangat very mau open kayak to collaborate dan lain-lain, kayak bener kayak Berkeley itu more of a community gitu. Jadi kayak semua orang with different backgrounds dan lain-lain itu ada, dan orang-orang itu yang kayak akhirnya kayak kita bisa kenal, dan akhirnya kalau yang cocok ya akan nyambung dan bisa Kerja terus ini, yes, ya. dan last gitu loh Last. dalam kayak selama relation kita misalnya selama di Berkeley gitu. Juga ya dari Berkeley Indo pastinya kan, orang-orang Indo itu, dan makanya dulu untungnya kayak sampai sekarang pun kayak it's kayak a pretty big Indonesian community gitu untuk sekolah musik Berkeley yang kayak sangat menjurus gitu ya dibanding sekolah-sekolah lain. Sangat musik. Exactly. Satu doang Itu, tuh musik. itu doang, makanya. Iya. Dan kayak tetap banyak gitu, dan dulu juga akhirnya kayak bisa kenal semua dan semua baik, punya hubungan baik, akhirnya kayak oke, jadi ngerasa kayak di rumah gitu kan, even sama orang-orang di sekitar yang semua juga mungkin banyak yang datang dari negara-negara yang jauh, jadi kita relate gitu, ngerasain yang sama, kayak ngerantau dari Benar jauh adaptasi, jadi kita ibaratnya adaptasi bareng-bareng gitu. Even sama guru-gurunya pun banyak profesor-profesor yang memang datang dari negara-negara yang jauh gitu, jadi kayak mereka pun kayak ngalamin yang sama kayak kita gitu. Jadi kayak that's why kayak it's very open community juga, dan ya emang ya nothing to worry gitu untuk kayak ngerasa kayak jauh dari rumah dan lain-lain gitu, karena emang orang-orangnya sendiri itu udah sangat ya open, ya sangat inilah terbuka gitu, jadi sangat gampang untuk berrelasi gitu. Yes. Gitu. Chris gimana? Sama sih. Yang tahu semua orang di Berkeley. Iya. Tahu semua. Enggak, itu karena bacotan. Emang. Aku dulu adaptasinya susah, jadi kayak aku kayak 2 minggu pertama itu pengen pulang karena kayak ortu kan masih di sini, terus kayak aku kayaknya nggak bisa tahan, karena actually aku tuh kayak kagetnya itu bahasa. Jadi guys, aku tuh terakhir les bahasa Inggris itu SD kan, terus kayak SMA itu aku pindah sekolah negeri di mana aku tuh jarang pakai bahasa Indonesia, aku full bahasa Jawa Surabayaan dan jarang pakai bahasa Inggris. Terus kayak kayak pindah sini tuh gak ada orang Indo di angkatanku, karena kayak rata-rata yang vol 24 kan. Dan aku spring kayak ya udah, mereka itu bener kayak international student, kayak misal dari Cina, India gitu, tapi mereka kayak udah bahasa Inggris dari lahir gitu kan. Jadi kayak aku ya terpaksa pura-pura ketawa kalau mereka ketawa, padahal aku nggak tahu artinya apa. Terus Kadang-kadang ya. kayak aku merasa left out karena kayak I don't know mereka itu lagi ngomongin apa, tapi ini beneran ya. Terus aku ketemu BIC Berkeley Indo, aku kayak oh this is my family bro. Jadi kayak Anjay. Aku family, rumah dan Family. giling out. iya, terus kayak terus juga sejak aku ketemu BIC orang-orang Berkeley Indo, kayak mereka tuh orang-orang yang konekin aku sama orang-orang non Berkeley Indo di Berkeley ini. Jadi kayak orang-orang kayak kadang bilang, Chris temen kamu banyak ya gini. Sebenarnya itu dari teman-teman Berkeley Indo, jadi kayak dikenalin gini, lama-lama kayak Mutualan makin kenal, gitu ya. mutualan. Jadi kayak ya udah, terus ternyata Berkeley itu nggak seserem itu guys. Jadi kayak dulu aku pengen pulang banget, sekarang kayak aku Gak tinggal mau di Berkeley pulang. aja bisa sih. Gak mau Aku pulang. tinggal di lobby nggak apa-apa guys gitu. Jadi kayak Nyaman. Kayaknya orang-orang nggak mau deh. oh kayak ya udah sih, kayak nyaman banget jujur.
karena dulu Jujur. jujur jangkau Nice. ya pokoknya Jujur ganjal. itulah pokoknya Jujur ganjal. ya Iya. Kejauhan. BIC itu my family lah. Terus orang-orang Berkeley itu Family, my rumah, family. Milik Allah. Ntar lah gue bikin tagline BIC itu lah guys. BIC tahun ini ya. Tahun ini. 26/7 ya. Udah sih guys itu doang. Ya. Kalau Oke. Yose Kalau gue hampir sama kayak Grace, kayak gue sangat susah adaptasi, kayak bisa dibilang ya gue very extrovert dulu di high school, like gue kemana-mana pasti kenal, Kenal. karena gue OSIS juga kan, jadi kayak gue bukan gimana maksudnya tapi kayak yang punya sekolah. gue mau iya enggak jadi gue cuma pengen perbandingan gitu loh, kayak jauh gitu dari yang kayak gue extrovert itu yang kayak lumayan kemana-mana aja tuh bisa nempel, dan kemana-mana aja tuh bisa even kayak sama orang baru gue tuh bisa apa namanya gue gak liat lagi anjir guys aku yang pilih pasti dia gitu guys gue mau keluar diam Tahan dulu. ya tahan oke apa tadi gimana Ya. oh iya Extrovert maksudnya ya. maksudnya kayak yang gue tuh bisa segampang itu untuk ketemu dan deket sama orang baru, terus sampai Berkeley tuh beneran yang kayak sebenarnya bahasa juga. Gue ngerti bahasa Inggris, tapi kalau misalnya udah dengerin aksen dan kayak udah disuruh ngobrol, it's different thing for me. Kayak very bad. Dulu kayak gue tuh satu minder dan dua tuh nggak berani mau ngomong broken English aja tuh kayak nggak berani, karena kayak oke, karena di pikiran gue kayak ngapain gue ngomong, ya udah nggak usah ngomong aja sekalian. Ternyata salah guys, kalian berani aja gitu. Menurut gue kayak ya udah ngobrol aja. Oke, long story short kayak ya udah dong gue nyampe sini. Gue semester 1 tuh lumayan gelap ya. Semester 1 beneran yang kayak gue homesick parah. Satu semester. Kayak gue homesick yang sampai kayak gue tuh selalu kayak nelpon teman SMA gue, kayak beneran kayak nanya-nanya gangguin mereka, terus kayak posting yang SMA segala macem. Gue beneran gak ada posting tentang Berkeley. Posting tentang Berkeley itu lebih dikit daripada gue postingan tentang SMA, karena kayak se unforgettable-nya dan nggak bisa move on-nya gue dari SMA itu. Jadi kayak parah segala macam. Gue kayak even ya gue tuh dulu tinggal di dorm kan. Gue tuh bisa dibilang 90% or like 70% to 80% of my first semester itu gue di dalam kamar gue. Damn. Kayak gak nyaman, gue takut ketemu orang gitu. Terus itu habis itu gue ketemu Berkeley Indo. Sebenarnya sebelum ketemu gue ketemu Berkeley Indo, gue tuh ketemu Bima dulu. Bima yang pertama kali ngajakin gue ketemu. Bima, and then ada Adi sama Ado. Itu orang Indo pertama, yang orang Indo ketiga. Bertiga. Tiga orang Indo Temen yang pertama. Iya itu bener. 3 orang Indo pertama yang gue ketemu. Terus ya udah segala macam baru gue ketemu sebelum Berkeley Indo lagi. Gue baru ketemu Rian sama Natasha. Iya, jadi gue tuh belum ketemu Berkeley Indo sekali pada saat itu. Jadi kayak belum gimana gitu. Terus ya udah habis itu baru ketemu anak Berkeley Indo, baru di situ gue merasa nyambung. Baru di situ gue baru bisa ngobrol. Itu pun ya, gue inget banget, gue masuk gathering ya, Sam di depan situ, di ruangan yang sana. Di kayak layoutnya adalah kayak ini Itu perlu banget ya, cuman. Oh iya nggak perlu. Yang penting gue duduk di belakang gitu, gue di belakang. Gue nggak nyamperin siapa, gue nggak berani approach orang-orang. Terus gue di approach sama pertama Leslie. Kakak. Ketik 11 ya kalau sih. Ya udah dia approach kita ngobrol, terus ya udah gue tetap diam gitu, gue tetap cuma makan barbecue chicken gue doang gitu. Terus habis itu baru di approach KW, di approach Dava gitu. Ya baru di situ gue merasa bahwa gue lumayan belong, tapi belum yang kayak gue masih seterbuka itu, gue bisa se-extrovert itu. Gue beneran yang kayak semester 2 kan gue udah mulai kayak bacot gitu loh, kayak hai gitu kan. Semester pertama tuh nggak bisa. Semester pertama kayak oke, tahan. Bukan tahan sih, lebih kayak gue nggak mau, gue nggak ada tenaga buat itu. Terus ya udah habis dari situ barulah kayak gue menyadari bahwa gue yang harusnya open. Gue terlalu lama menutup diri gue sampai kayak sebenarnya bukan orangnya yang masalah, bukan orang luarnya yang masalah, tapi guanya yang udah kayak Terlalu overthinker menutup, gitu. ya. Gue kan overthinker lumayan. Jadi kayak gue udah kayak orang bakal gimana. Padahal sebenarnya guys,
mereka open, mereka very welcome to actually kayak jadi temen lu gitu. Cuman kayak lu juga harus berusaha open, maksudnya harus ada kayak open dua belah pihak lah, nggak bisa yang kayak cuma satu. Ya udah di situ baru gue mulai kayak nongkrong sama Katrina sama Natasha dulu. Itu pun sebelum itu setelah itu pun gue tuh masih nolak tau ngajak nongkrong sama lu, ngajak nongkrong sama Raindra. Iya gak sih? Gue dulu ngerasa gue tertutup banget. Gue kayak sebelum se-open itu sampai kayak semester 3 semester 4 lah, gue udah mulai kayak oke, I'm used to it. Lumayan lama kan, berarti 1 tahun. I'm used to it, udah mulai kayak oke, udah bisa keluar. Gue lebih suka di luar daripada di apartemen. Gue lebih kayak mencari sesuatu yang bisa gue kerjakan segala macam. Di situ baru gue belajar bahwa lu di dunia, lu di tempat orang lain. Ini kan istilahnya rumah orang lain. Di rumah orang lain lu nggak bisa berharap orang tuh approach lu. Di rumah orang lain lu harus bisa untuk untuk berani untuk at least approach satu orang. You don't need to approach 100 people to be friends with. Tapi kayak just one people yang kayak kira-kira bisa tukar pikiran, kira-kira bisa ngobrolin tentang Berkeley, kira-kira bisa nanya ini tugas harmoni gimana dan kayak segala macam. Nah di situ baru kalian connect sama kayak Grace gitu, kayak dari Berkeley Indo connect yang lain. Nah gue juga dari Berkeley Indo baru bisa connect ke One Roy, connect ke Koji, connect ke even Joey, kayak semuanya lah. Itu udah mulai dari situ. Di situ lah baru gue merasa open. Ya kalau dari gue sih lumayan kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin soal makanan segala macem, gue sih lumayan gak picky ya. Gue bukan picky eater, jadi kayak nggak yang gimana. Tapi ya kalau misalnya disuruh pilih makan ini atau makanan sini ya makanan ini. Pindah lah. Pindah ya, gitu Iya bro. Gue pengen makan tempe mendoan deh. Tasya kita nggak tahu ada tuh Iya, nggak? Tasya Kayaknya kita nggak ada. Benernya enak aja. Oh iya. Sama lemper ayam. Tapi bukan itu pop up cafe. Iya, waktu itu aku sering kesana kalau mereka pop up. Aku di fallback loh. Wih. Tadi omong kalau nonton ketik 12 ya. Gila dia remind semua. Ya, terus soal kayak guru-guru juga baik. Gue mulai deket-deket sama faculty kayak semester 5, semester 6 tuh bener kayak belum bisa bercanda segala macam. Opportunity-nya lumayan banyak. It's a very diverse community, it's a very diverse university, dan kalian I feel like mereka karena udah terbiasa sama international student, jadi mereka tuh very welcome. Kayak very kayak mereka nggak ada yang kayak kalau kalian pikiran kayak bakal rasis. Bro, not at all. Kayak they are very welcome, and they are very yang kayak open with diversity. They are very welcome with yang kayak nggak ada yang beda di sini kayak oke, semuanya sama gitu. Bahkan ada guru dari Indonesia kan. Iya. Profesor Peter Jonathan kalau nonton ketik 13. Sama Coach Jimmy Lim. Aku dulu pernah kelas sama Coach Jimmy Lim. Kelas apa? Kelas MTech. Cuman aku tuh aku sebenarnya tahu dia orang Indonesia, cuman saya malu. Jadi sampai terakhir tuh saya nggak. Kan itu semester 1 toh. Jadi sampai terakhir gue nggak pernah approach. Sekarang dia approach. Coach Jimmy, halo salam kenal, aku Yaslim. ya kayak kurang lebih kayak gitu guys untuk podcast hari ini. Semoga bisa membantu dan membuka pikiran kalian terhadap Berkeley dan Berkeley Indonesian Community. Apapun di sini, apapun segala macam. Terima kasih Nathan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Grace telah datang ke podcast ini. Semuanya ada Milik Allah. Itu dia Nanti podcast. kan doa. Belum. Enggak usah. Nanti kita berdoa masing-masing aja ya. Apa teman-teman mau doa? Enggak, Amin. ya, kami doa sini aja ya. Mandiri ya. Oke, ya mandiri. Ya, itu dia episode basic yang kedua. See you on the next episode. Dadah. See you on the